Shalom jemaat yang terkasih, tanpa terasa sudah sekian minggu kita beribadah online. Saya percaya walaupun kita tidak bertatap muka, tapi kuasa Tuhan tetap bekerja bersama dengan kita. Sebelum kita memulai ibadah online, saya akan memberikan beberapa tips agar kita bisa maksimal dalam mengikuti ibadah online ini. Siapkan diri Anda terlebih dahulu sebelum memulai ibadah online ini. Yang pertama, mandi terlebih dahulu dan berpakaian yang rapi. Cari posisi yang baik seperti di ruang tamu atau di ruang keluarga. Jangan di atas tempat tidur atau di kamar mandi. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh dengan terlibat aktif dalam pujian penyembahan. Jangan sambil main gadget. Catatlah semua firman Tuhan yang kita dapatkan hari ini supaya kita mendapatkan rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ingat, jangan datang ke hadapan Tuhan dengan tangan hampa. Anda dapat membawa persembahan Anda dengan cara mentransfer ke dalam rekening gereja yang ada. Usahakan mengikuti ibadah online ini dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh. Selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah online ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kembali kita berjumpa dalam ibadah online pada hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Mari siapkan hati kita untuk kita sama-sama menyembah Tuhan pada hari ini. Buka hatimu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan, permuliakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu, buat tuntunan-Mu Tuhan. Hari ini sebagaimana kami ada, kami tahu semua karena perlindungan Tuhan semata dalam hidup kami. Dan biarlah kami mengembalikan segala hormat, pujian, syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kami, kami datang menyembahmu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Haleluya. Mari arahkan hati kita sama-sama kepada Tuhan hari ini untuk kita menyembah Tuhan. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku bersamamu dalam naungan. Mari buka hatimu, katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Haleluya. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Katakan, yang menyertaiku Tuhan, yang menyertaiku. Ku buka hati kami Tuhan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Mari sekali lagi sama-sama kita datang kepada Tuhan. Angkat suaramu. Roh-Mu yang hidup
terima kuasa-Mu, hidupku mari buka hati kita bagi Dia. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Kami buka hati kami, ya Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari lebih lagi sembah Dia, lebih lagi katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan, biar Roh-Mu yang kudus bekerja di tengah kami. Haleluya Tuhan. Kiara la basya kara la la bo la la bo. Shikiara la la ba ya la 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 ba ya la 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 ba. Roh Kudus, Engkau mengalir menjamah setiap umat-Mu ya Allah. Haleluya Tuhan. Kiara la basya ya la 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 bo. Kiara la la. Roh Kudus mengalir, Roh Kudus menjamah. Kiara la ba ya la la ba. Syakara la 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 bo. Kiara la 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 ba 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 la. Kau menjamah setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada. Roh Kudus menjamah kami ya Allah. Oh la 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 ba ya la 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 ba. Kiara la ba ya 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 la ba. Sharara la 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 bo. Haleluya. Yes Lord. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya
Mari lebih lagi katakan, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama. Mari lebih lagi katakan, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu katakan, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra. Amin. Kau Allah Tritunggal. Yes, ku percaya ada dalam kita, ku percaya dalam. Mari kita bersama lebih lagi katakan, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus, ku percaya dalam nama Yesus. Kami percaya dalam nama Yesus. Mari kemuliaan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita bersama-sama katakan, amin. Haleluya. Mari kita bersuka cita lebih lagi buat Tuhan kita. Yes. Kita bangga, kita bersyukur punya Tuhan yang dahsyat. Namanya siapa saudara? Yesus. Haleluya. Firman-Mu, kebenaran-Mu, katakan, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Katakan, ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Mari katakan, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara bersama lebih lagi katakan, firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Yes, di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Mari katakan, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa
senjata Allah, di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Namanya siapa? Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Haleluya, terpujilah Kau Yesus Tuhan. Dia Yesus, Allah yang perkasa, yang kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, selamanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan, sebab itu ambillah senjata Allah, di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Lebih lagi, sebab itu ambillah senjata Allah, di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, panggil namanya, namanya berkuasa. Katakan Yesus, nama kuasa dalam namanya. Oh, 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 haleluya. Yesus nama yang berkuasa. Yang percaya katakan amin. Mari saudara yang ada di rumah, panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Kami nyatakan kerinduan kami kepada Engkau ya Allah. Kami nyatakan kerinduan kami kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Kami cinta, ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Mari yang rindu akan Dia katakan, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan. Yes Lord. Mari sama-sama datang sembah Dia. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan hati. Mari lebih lagi katakan, kami sembah. Ku sembah Kau, ku puji selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan hati. Mari sama-sama angkat suaramu, katakan, ku sembah
sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Oh, yang ku mau, Yesus, Yesus Kau jambakan Tuhan, Yesus, Yesus Kau jambakan hatiku, Yesus Kau jambakan hatiku. Engkau hadir di tengah kami, kami yang rindu akan Engkau Tuhan. Kau jamah setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada. Hari ini Tuhan, kami angkat hati kami menyembah-Mu Tuhan. Yes Lord, hadirat-Mu nyata. Haleluya Tuhan. Sebentar Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan pengajaran yang akan disampaikan dari tim Teologia Pusat Bapak Ibu Saudara. Selamat menyaksikan. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai. Satu hal yang kita harus percaya adalah bahwa apa saja yang terjadi di dunia tidak lepas dari kontrol Tuhan. Adakah peristiwa dalam Alkitab yang mirip dengan situasi yang terjadi sekarang dan bagaimana penanganannya? Virus yang cepat menyebar dan menebar ketakutan pada banyak orang ini dapat dianalogikan seperti badai yang awalnya kecil namun kian membesar menjadi taufan. Alkitab mencatat peristiwa di mana Yesus dan murid-murid pernah menghadapi taufan yang dahsyat dalam Markus 4 ayat 36-39. Murid-murid Yesus yang pernah menjadi nelayan tentu dapat menilai bahwa taufan yang mereka hadapi sangat berbahaya. Nyawa mereka bisa melayang jika tidak ada pertolongan. Demikian juga dengan COVID-19 yang menjalar sangat cepat dan mengakibatkan kematian yang besar dapat disebut sebagai badai yang mengancam kehidupan. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan perahu saat taufan terjadi. Dia bangun dan menghardik taufan itu. Diam, tenanglah. Taufan menjadi reda dan danau teduh. Para murid heran. Mengapa kata-kata Yesus begitu berkuasa sampai bisa memerintah atas alam? Jawabannya adalah di Yohanes 12 ayat 49. Yesus menjelaskan bahwa apa yang ia perkatakan berasal dari Bapa. Ketika Yesus diurapi Roh Kudus, salah satu tujuannya adalah untuk membawa firman dari Bapa. Yesus hidup senantiasa mendengar dan menurut kehendak Allah Bapa. Yesus mengajar berdoa dalam Matius 6 ayat 10, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Tidak mengherankan ketika Yesus memerintahkan angin taufan untuk diam, angin itu pun taat kepada perkataan Yesus yang berasal dari Bapa. Yesus memberi teladan bagaimana gereja harus hidup dan bertindak, yaitu mendengar firman dari Bapa yang disampaikan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 21 menyatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Roh Kudus memberikan kuasa dan tuntunan kepada gereja untuk melaksanakan firman dari Bapa, sebagaimana yang dicontohkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan dalam Yohanes 14 ayat 12 bahwa murid-murid akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang ia kerjakan. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah tanda dan mujizat. Inilah salah satu yang harus dilakukan murid-murid setelah pencurahan Roh Kudus sebagai bagian dari penggenapan amanat agung. Saudara, ayat tersebut diucapkan Yesus sendiri. Murid-murid adalah orang berdosa yang menerima anugerah keselamatan untuk memberitakan keselamatan itu ke seluruh dunia. Tentu murid tidak lebih besar dari Yesus.
setelah Yesus pergi kepada Bapa, Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-murid untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, ketika seorang murid melakukan pekerjaan mujizat, itu bukanlah kemampuan dari murid tersebut, melainkan hanya hasil dari kuasa firman dan Roh Kudus. Pekerjaan yang lebih besar terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Semua yang Yesus lakukan adalah contoh bagi murid-muridnya, artinya juga bagi gerejanya. Akan ada kasus-kasus yang serupa dan mereka sudah diberitahu bagaimana menanganinya. Kita tentu ingin terbebas dari COVID-19 secepat mungkin. Setiap orang berupaya keras agar badai ini segera berlalu. Apa yang bisa kita berikan sebagai gereja dalam situasi ini? Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi dan pewarta Injil keselamatan. Kita berdoa, menguatkan yang sedang ketakutan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, serta upaya-upaya lain sesuai anjuran pemerintah dan menyampaikan kehendak Tuhan. Sebagaimana badai menjadi teduh ketika Yesus menghardik, maka pandemi COVID-19 pun perlu dihardik agar diam dan tenang. Dalam arti tidak lagi menimbulkan penyakit pada banyak orang. Tujuan akhir dari tindakan ini adalah orang-orang akan melihat Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, dan akhirnya diselamatkan. Ini akan menjadi momen untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus kepada banyak orang. Di bagian berikutnya, kita akan membahas tentang kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Mari arahkan hati kita saat ini untuk kita terima kebenaran firman Tuhan melalui gembala kita, dan juga nanti kita akan menikmati perjamuan yang kudus, Bapak Ibu Saudara. Mari angkat hatimu sekali lagi sama-sama di hadapan Tuhan. Kita sembah Tuhan sekali lagi nih. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau damai hatiku. Mari lebih lagi sembah Dia. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Mari angkat suaramu, sembah Dia. Oh, terima kasih. Terima kasih. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat segala kebaikan dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh memasuki bulan yang baru Tuhan. Kalau minggu ini, minggu yang pertama tanggal 3 Mei ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini bukti kuasa kebangkitan-Mu. Ini bukti perlindungan dan proteksi-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Minggu pagi ini kami hanya menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan dan anugerah-Mu. Biarlah pujian penyembahan yang kami sudah naikkan di hadapan, biar semuanya itu menyenangkan hati-Mu. Dan tiba waktunya Tuhan, kami butuh kebenaran firman-Mu yang terus menentukan, menuntun dan mengarahkan setiap hidup kami. Tuntun kami melalui kebenaran firman-Mu.
Berbicaralah melalui bibir mulut hamba-Mu. Urapi hamba-Mu. Nyatakan pewahyuan-Mu yang baru turun di tengah-tengah kami. Dan urapilah setiap kami. Kami siap terima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap terima firman Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Baik, shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Dimanapun saudara berada, ada di rumah-rumah. Kita bersyukur kita boleh memasuki bulan Mei. Nah, di minggu pertama di bulan Mei ini berarti kita sudah minggu yang ke-7 kita ibadah online. Kita tidak ketemu, saudara, belum saatnya kita bisa ketemu bersama-sama dalam ibadah raya yang seperti biasa kita lakukan. Tapi saya tahu semuanya itu pasti mendatangkan kebaikan. Kalau 7 minggu Tuhan melatih kita sehingga kita hanya ibadah di rumah. Kita tidak boleh berinteraksi lebih banyak kepada orang karena virus yang sedang ada ini. Biarlah hari-hari kita semakin boleh mengerti akan kehendak Tuhan. Nah saudara, kita sudah merayakan kebangkitan. Tanggal 10 kemarin kita sudah merayakan Jumat Agung. Dan kita masih ada di era di mana pasca kebangkitan Tuhan Yesus. Puji Tuhan saudara, Alkitab kita mencatatnya. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, dia tidak langsung berangkat ke surga. Tapi selama 40 hari berulang-ulang, dia menyatakan diri bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Selama 40 hari lebih, Alkitab mencatat lebih dari 500 murid yang dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Dan ini menjadi doa saya Bapak Ibu. Biarlah hari-hari ini di mana kita sedang merayakan pasca kebangkitan Kristus. Saudara Bapak Ibu di rumah-rumah akan mendapatkan kunjungan pribadi oleh Tuhan Yesus. Yang mau boleh katakan amin. Saya berdoa bagaimana murid-murid Tuhan Yesus yang tergoncang, yang syok menghadapi peristiwa penyaliban. Yesus datang mengunjungi pribadi lepas pribadi. Termasuk Thomas yang ragu bahwa Yesus bangkit. Tuhan Yesus datang secara pribadi. Paul Thomas, cucukkan jarimu ke lubang bekas lubang paku ini. Dan saya ingin percaya waktu itu Thomas dengan gemetar melihat apa yang menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Dan Yesus katakan, Thomas, kalau engkau sudah melihat, jangan lagi tidak percaya. Tetapi pesan firman Tuhan, pesan Tuhan Yesus, lebih berbahagia orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, oleh karena itu, saya ingin percaya jemaat yang saya kasihi, yang ada di rumah-rumah hari Minggu ini, engkau sedang beribadah bersama-sama dengan kita, engkau adalah orang yang berbahagia. Yang percaya katakan yes. Kita semua adalah orang-orang yang berbahagia. Karena kenapa? Walaupun mata jasmania kita belum pernah melihat saat pribadi Tuhan Yesus. Tapi kita percaya Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah oleh itu mari hari ini kita akan belajar akan firman Tuhan. Di minggu pertama di bulan Mei. Saya berharap bulan Mei, seringkali orang katakan maybe yes, maybe no. Tapi saya mau memberikan jaminan kepada kita bahwa kebangkitan Kristus memberikan jaminan buat saya dan saudara. Sehingga dengan Yesus bangkit dari antara orang mati, bukan lagi maybe, tapi so pasti. Kita punya jaminan dalam Kristus karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 katakan begini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu, kalau saudara hari ini punya kesempatan mengunjungi Yerusalem di Israel sana, di Golden Tomb ini adalah tempat di mana menjadi kubur Tuhan Yesus. Kita bisa masuk ke dalam lubang ini, saudara, dan di depannya ada tulisan, He not here,
He rise. Dia tidak ada di sini, dia bangkit. Dia sudah bangkit. Dan itu tulisan yang terpapang di kubur Tuhan Yesus, saudara. Nah, oleh kebangkitannya, saudara, dia memberikan jaminan buat saya dan saudara sebagai murid-murid Tuhan Yesus, saudara. Oleh karena itu Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 10 dan 11, dia katakan begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dan ini adalah perkataan dari seorang hamba Tuhan, seorang rasul yang integritasnya tidak kita ragukan. Dan justru bagi Paulus lebih penting mengenal kuasa kebangkitan dan persekutuan penderitaannya. Itu jauh lebih penting daripada kehidupannya. Nah, oleh karena itu saudara, saya rindu mengajak kita hari-hari ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sedang terjadi melanda seluruh dunia. Saya mau katakan seluruh dunia sedang menghadapi, bukan hanya kita saja, bangsa Indonesia saja, tapi seluruh dunia sedang menghadapinya. Kalau hari-hari terakhir ini ada satu keuskupan di Vatikan. Ini orang-orang kudus juga dipanggil Tuhan. Karena terpapar oleh corona ini. Nah, saudara yang saya kasihi, di tengah-tengah virus sedang berkecamuk ini, saya diingatkan Tuhan untuk mengingatkan semua sidang jemaat. Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita memiliki jaminan dalam kebangkitan Kristus. Oleh karena itu jemaat yang saya kasihi, jangan sampai kita menjadi orang anak Tuhan yang tidak punya pengharapan dalam Kristus. Sedang menghadapi krisis, sedang menghadapi pandemi, virus yang sedang terjadi ini. Saya berharap sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak bisa menghadapinya dengan sukacita. Kita bisa tetap menghadapinya dengan ucapan syukur. Kita jangan sampai terjadi seperti orang yang tidak punya pengharapan. Percayalah, kuasa kebangkitan itu jaminan buat saya dan saudara. Nah, Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia memberikan jaminan bagi kita. Apa jaminannya, saudara? Nah, kita akan lihat apa jaminan. Apa jaminan Kristus? Apa jaminan kebangkitan Kristus dalam hidup kita? Yang pertama, saudara, adalah jaminan ketuhanannya Yesus Kristus. Justru dengan Yesus bangkit dari antara orang mati, Bapak Ibu, Yesus menunjukkan, memberikan jaminan buat saya dan saudara bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia bukan sekedar nabi yang seringkali membuat kita terkecoh. Dia bukan sekedar nabi, dia Tuhan. Justru kebangkitan Kristus itu membuktikan dia Tuhan. Membuktikan ketuhanan pribadinya ditunjukkan dengan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saudara, memang Yesus pernah mati ketika tergantung di atas kayu salib. Dan Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi, saya perlu ingatkan kita. Yesus itu mati bukan hanya sekedar karena kehabisan darah. Karena penderitaan luka yang begitu parah. Tapi saya mau katakan kepada saudara, Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya. Tanpa Yesus menyerahkan nyawanya, tidak mungkin maut akan bisa menelan dia. Tapi karena Yesus dengan rela, dengan penuh kesadaran diri, dia menyerahkan hidupnya. Supaya apa yang direncanakan oleh Allah Bapa untuk penebusan seluruh umat manusia boleh secara sempurna, perfectly dikerjakan di atas pundaknya. Oleh karena itu dia menyerahkan hidupnya. Berbeda dengan setiap kita. Kalau setiap manusia pasti akan menghadapi kematian. Di tangan kita saja, kalau saudara Bapak Ibu lihat tangan kita, ada tulisan huruf M. Ada dua lagi kiri kanan. Yang berarti memento mori. Kita akan pasti menghadapi kematian. Setiap manusia kita akan menghadapi kematian. Termasuk di saat-saat sedang
pandemi COVID-19 ini, banyak rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang juga dipanggil Tuhan dalam masalah ini. Saudara, berarti tugas mereka sudah selesai. Nah, kita yang masih tinggal, kita diwajibkan untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Jadi setiap manusia akan menghadapi kematian, saudara. Ibrani 9 ayat 27 katakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ya, perhatikan baik-baik kalimat ini. Dan sesudah itu akan dihakimi. Bapak Ibu, setiap manusia termasuk saya dan saudara, suatu hari kita akan mati. Tapi Alkitab mengatakan, setelah kematian itu, kita akan menghadapi penghakiman itu. Nah saudara, di 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ini berbeda dengan pribadi Yesus. Dengan Yesus mati dan dia bangkit dari antara orang mati, maka dia berkatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, ketika dia menyerahkan nyawanya, wah, iblis sepertinya menang. Tetapi dia nggak tahu justru melalui kematian Kristus, kepala setan, kepala ular naga ini dihancurkan oleh kuasa kebangkitannya, saudara. Oleh karena itu, di manakah sengatmu? Di manakah maut? Di manakah kemenanganmu? Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dengan dia bangkit dari antara orang mati, menunjukkan Yesus itu adalah Tuhan. Roma 1 ayat 4 katakan begini. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan Yesus bangkit justru menunjukkan Yesus itu Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu, dalam situasi keadaan sekarang ini, jangan lagi imanmu diombang-ambingkan. Jangan lagi engkau tergoncang dengan berbagai berita, dengan berbagai pengajaran yang sengaja dibuat oleh manusia. Bahkan dibalik semua itu ada si jahat, supaya kita ragu akan ketuhanannya Yesus. Dengan ayat yang saya bacakan ini menunjukkan siapakah Yesus itu. Dia bukan hanya sekadar nabi, tapi dia adalah Tuhan dan Sang Juru Selamat itu. Yohanes 10 ayat 17 dan 18 katakan begini. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ini perkataan Yesus pribadi. Dan dengan ini saya mau yakinkan kita sekali lagi. Dengan kebangkitan Yesus dari antara orang mati, dia memberikan jaminan buat saya dan saudara. Apa jaminannya Bapak Ibu? Yang pertama, jaminannya adalah menunjukkan Yesus itu adalah Tuhan pribadi. Oleh karena itu sekali lagi, mulai hari ini, jangan lagi kita akan ragu akan Yesus. Dia bukan sekedar nabi, dia lebih daripada sekedar nabi. Semua nabi-nabi berakhir dikubur dan dia tidak pernah bangkit. Tapi hanya satu, Yesus yang pernah mati dan pernah dikuburkan. Dan kubur kosong itu membuktikan Yesus hidup. Nah, kita angkat pujian ini yuk. Hidup, hidup, hidup. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesus. Sekali lagi kita akan. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah.
dari antara orang mati, dia memberikan jaminan buat saya dan saudara. Yang kedua yaitu jaminan keselamatan kita. Dengan Yesus bangkit dari antara orang mati, setiap kita yang percaya kepada Dia punya jaminan keselamatan. 1 Korintus 15 ayat 18 sampai 20 katakan begini, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dalam segala manusia. Ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara yang telah meninggal. Jadi saudara, Yesus itu yang sulung. Mungkin saudara bertanya, Pak, kalau bagaimana dengan Stefanus yang dirajam dengan batu? Bukankah dia mendahului Tuhan Yesus? Nah saudara, kenapa Yesus dikatakan sulung? Karena dia mati, bangkit, dibangkitkan, ya, dan tidak pernah mati lagi. Semua saudara yang pernah dibangkitkan itu akhirnya mati kembali. Tapi saudara, Yesus ini setelah dia bangkit, dia gak pernah mati lagi. Ya, ini membeda. Makanya Alkitab mengatakan bahwa dia yang sulung di antara kita. Nah saudara, dia sudah bangkit. Nah kebangkitan Kristus ini memberikan keselamatan buat saya dan saudara. Memberikan jaminan buat saya dan saudara. Nah saudara, kalau kita bicara tentang keselamatan saudara, ya itu bukan berarti saudara kita diselamatkan dari dosa dan pelanggaran. Bukan hanya sekedar itu. Nah keselamatan itu juga saudara, itu berbicara tentang kita diampuni dari segala dosa kita. Kita juga disembuhkan dari segala sakit penyakit kita. Ya, arti diselamatkan itu saudara, ya dari penyakit, sakit penyakit. Kita disembuhkan. Jiwa mental yang sakit. Mungkin karena situasi keadaan seperti sekarang ini membuat kita tekanan mental. Dan saya ingin percaya kalau kita sungguh-sungguh datang berserah kepada Tuhan, maka itu pun kita akan diselamatkan. Itu pun kita akan disembuhkan. Hubungan suami istri yang sakit. Saudara, hari-hari ini saya ingin percaya kalau kita sungguh-sungguh mengalami kuasa kebangkitan itu, Yesus akan memberikan jaminan buat saya dan saudara bahwa hubungan, relationship yang rusak, yang dirusak oleh pekerjaan si jahat akan dipulihkan, akan disembuhkan lagi. Termasuk hubungan anak dengan orang tua yang tidak baik, dengan mertua. Hari-hari saya ingin percaya saudara, kita mengalami kuasa kebangkitan itu akan menyelamatkan kita. Dan juga saya terlalu yakin dan percaya, kalau keselamatan kita saja dijamin oleh Tuhan, apalagi hanya sekedar berkat apa yang kita pakai, apa yang kita minum, apa yang kita butuhkan Bapak Ibu. Oleh karena itu sekali lagi saya rindu mengajak kita, jangan terlalu khawatir, kata firman Tuhan itu cuma dicari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah kita ini mengenal Tuhan, kita tahu siapa itu Yesus. Oleh karena itu sekali lagi saudara, saya terlalu yakin dan percaya, apapun yang kita butuhkan selama masa-masa seperti ini, saya terlalu yakin percaya Tuhan akan mencukupkan kita. Apa yang kita butuhkan saudara, mari doa dengan sungguh-sungguh, berharaplah kepada Tuhan. Saya yakin percaya Dia akan memberikan anugerah ya Pak. Saudara, saya teringat saudara, Thomas Alva Edison. Beliaulah yang menemukan lampu pijar. Kalau beliau tidak menemukan itu, mungkin sampai hari ini kita masih hidup di kegelapan saudara. Puji Tuhan, Thomas Alva Edison menemukan itu. Sehingga saudara kita boleh hidup dalam terang. Saudara, saya ingin percaya, Yesus sudah bangkit. Yesus sudah berikan jaminan, keselamatan. Termasuk apapun yang kita butuhkan. Saya tahu, saya sangat mengerti hari-hari ini. Kita semua sedang menghadapi kesulitan. Mungkin saudara yang sudah di PHK, saudara yang sudah dirumahkan, saudara. Saya tahu, saya sangat mengerti itu. Bahkan ketika kita menyalurkan nasi bungkus, kita dengar kesaksian mereka curhat daripada tukang-tukang ojek dan juga tukang taksi.
Mereka sangat berterima kasih kalau kita memberikan nasi bungkus kepada mereka. Karena dari pagi, kita waktu itu kebetulan belum bulan puasa, kita bagikannya di siang hari. Mereka berpikir dari pagi mereka keluar mencari penumpang. Dengan harapan bisa ada penumpang supaya dapat uang, bisa membelikan makanan pulang ke rumah untuk dinikmati dengan istri dan anak-anaknya. Tapi sampai siang hari itu, dan dia supir taksi itu katakan, kami belum terima apa-apa dan dari pagi kami belum makan. Dan puji Tuhan, saudara, gereja kita boleh menyalurkan nasi bungkus dan jadi berkat buat keluarga ini. Saudara, saya terlalu yakin dan percaya. Saya tahu saudara, semua kita, termasuk kita orang-orang Kristen pun menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan yang sedang terjadi. Tapi saya berharap, Bapak Ibu, ingatlah, kuasa kebangkitan memberikan jaminan keselamatan. Termasuk apa yang kita butuhkan, apa yang kita mau pakai, minum, tersedia bagi kita. Saya di rumah aja kita terus sungguh-sungguh berharap, minta sama Tuhan, saya percaya. Di tahun dimensi yang baru ini, Tuhan akan memberi sesuatu yang dahsyat buat saya dan saudara. Saya terlalu yakin dan percaya hari yang menjadi doa saya. Setelah selesai pas COVID-19 ini, saya terlalu yakin dan percaya. Itu yang selalu saya perkatakan hari-hari ini. Akan ada terobosan yang baru. Akan ada penuaian jiwa yang besar. Yang besar-besaran akan terjadi. Saya terus minta hari-hari ini. Dan saya terus perkatakan setiap hari. Terobosan yang baru. Ada pewahyuan yang baru akan turun di tengah-tengah kita di tahun dimensi yang baru ini. Oleh karena itu sekali lagi, kebangkitan Yesus bukan jaminan keselamatan. Termasuk dosa kita diampuni, sakit penyakit kita disembuhkan. Dan termasuk apa yang kita butuhkan. Tuhan sudah menjamin keperluan kita. Yang ketiga saudara. Dan yang terakhir, dengan Yesus bangkit dari antara orang mati, dia memberikan jaminan kebangkitan tubuh. Nah ini dia saudara. Ya, kebangkitan tubuh. 1 Korintus 15 ayat 22 katakan begini. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus Yesus. Nah saudara, kita yang sudah mati. Mungkin para pendahulu kita yang sudah mati dalam Tuhan. Saudara, makanya kalau kematian itu terjadi dalam keluarga kita, firman Tuhan mengajarkan kita nggak boleh larut dalam kesedihan. Karena kenapa? Bagi kita yang mengerti firman Tuhan, bagi yang mati, mereka mati dalam Tuhan, mereka akan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kalau dia sudah berjumpa dengan Tuhan, saudara. Karena Yesus memberikan jaminan itu. Nah kita yang ditinggal kenapa harus, saya tahu mungkin secara emosional kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Tapi kita perlu menyadari saudara. Rekan mungkin orang-orang sekeliling kita yang mati di dalam Tuhan. Mereka akan dijemput oleh malaikat Tuhan. Dan mereka akan bersama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Nah bagi kita yang masih tinggal saudara. Ayat yang ke-51 katakan begini. Dari 1 Korintus 15. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi. Dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan semua akan diubahkan. Nah saudara, ini yang kita nanti-nantikan saudara. Saat nanti Yesus datang menjemput saya dan saudara. Yang seringkali kita sebut rapture, pengangkatan. Saya berdoa buat Bapak Ibu seluruh sidang jemaat Tuhan. Biar semua kita hari-hari ini, biar iman kita yang tertuju kepada Kristus, hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ketika Yesus turun dari sorga, di awan-awan yang permai saudara. Sangkakala Allah ditiup saudara. Nah kita mempelai kekasih-kekasih Kristus akan diangkat bersama-sama dengan ini. Kita akan diangkat. Rapture pengangkatan. Saya ingin percaya semua kita rindu suasana seperti ini. Saudara. Kita akan diangkat bersama dengan. Nah sebelum kita yang masih hidup ini diangkat oleh Tuhan saudara. Mereka yang mati dalam Kristus. Gitu, yang mereka yang sudah mati dalam Kristus.
akan dibangkitkan kembali, tulang-tulangnya akan dibangkitkan kembali memakai tubuh kemuliaan. Menyongsong Tuhan Yesus. Makanya saudara, saya yakin percaya, buat orang-orang yang kita kasihi yang sudah mendahului kita, percayalah Bapak Ibu, suatu hari nanti kita akan ketemu dengan beliau kembali. Kita akan reuni bersama-sama dengan dia. Asal untuk orang-orang yang kita kasihi, mereka yang sudah meninggalkan iman percaya dalam Kristus. Nah bagi kita yang masih hidup, kalau kita rindu ketemu dengan orang yang kita kasihi, kita harus punya iman. Menyelesaikannya sampai garis terakhir di dalam Yesus Kristus Tuhan juga saudara. Saya rindu hari-hari ini semua kita semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Menyelesaikan pertandingan iman ini dengan baik. Dan percayalah saudara, nanti kita akan dibangkitkan bersama-sama. Ayat yang ke-57 katakan begini. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Saya rindu saudara, sebagai ayat yang terakhir bagi kita. Mari Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi keadaan yang kita tidak mengerti, kok Tuhan izinkan terjadi. Percayalah saudara, jangan sampai kita goyah. Kita tetap berdiri teguh, jangan goyah saudara. Tetap berdiri teguh saudara. Apapun boleh terjadi. Mungkin saudara, orang-orang yang kita kasihi kok tiba-tiba meninggalkan kita. Saya berdoa biar kita tetap berdiri teguh saudara. Tetap berdiri teguh, jangan goyah. Dan yang kedua, dan giat selalu melakukan pekerjaan Tuhan. Dan ini juga penting. Menjelang kedatangan Tuhan yang semakin singkat ini saudara. Saya rindu setiap kita, mari kita lakukan ini dengan sungguh-sungguh. Menyelesaikan pertandingan iman, pekerjaan Tuhan. Bahkan Tuhan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kalau saudara baca di Matius 28 ayat 19 dan 20. Itu di mana amanat agung ya diberikan kepada kita. Supaya kita dapat menyelesaikannya. Dan hari-hari ini biarlah kita dapat menyelesaikannya dengan baik saudara. Yang mau boleh katakan amin. Mari berdiri teguh, giat. Di tengah-tengah apapun yang terjadi, saya rindu mengajak kita. Semua hamba-hamba Tuhan. Semua pelayan-pelayan Tuhan tetap giat, saudara. Selesaikan pekerjaan Tuhan. Dan selesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Di era Pentakosta ketiga, kuasa, urapan itu Tuhan sudah berikan buat saya dan saudara. Dan saya ingin percaya, jaminan kebangkitan Kristus memberikan keteguhan hati kita. Saudara, saya berharap melalui firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan yang baru. Memberikan jaminan kepada kita bahwa dengan kebangkitan Yesus, dia menunjukkan ketuhanannya Yesus Kristus. Yang kedua, dengan Yesus bangkit dari antara orang, memberikan jaminan, keselamatan, kesembuhan, dan pemulihan jiwa, tubuh, dan kita, saudara. Bahkan berkat yang melimpah dia akan berikan buat kita. Yang ketiga, jaminan kebangkitan. Nanti di akhir dari hidup kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan saya berharap, ini doa saya, setiap kita jemaat-jemaat yang saya kasihi, biar kita bertahan sampai akhir. Biar kita tidak goyah, kita tetap berdiri teguh hari-hari ini. Bahkan saudara, kita tetap giat menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang diwajibkan kepada kita. Menyelesaikan itu dengan baik. Jangan sampai lelah Bapak Ibu, khususnya buat rekan-rekan hamba Tuhan. Jangan sampai kita lelah, mari kita terus menyelesaikannya dengan baik. Dan saya ingin percaya saudara, seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Jerih payah kita tidak sia-sia di depan Tuhan. Ada berkat, ada dimensi yang baru sudah menanti kita. Dan saya ingin percaya semua kita akan diberkati melimpah-limpah. Baik saudara, kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Dan kita akan langsung masuk dalam perjamuan yang kudus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu menguatkan dan meneguhkan setiap kami Tuhan. Di era kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Memberikan jaminan, kepastian dalam hidup kami. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan.
dengan apa yang kau sudah tunjukkan dalam hidup. Bahwa Yesus memberikan jaminan keselamatan tubuh, jiwa, dan roh kami. Bahkan berkat yang melimpah kau sudah sediakan bagi kami. Bahkan yang kebangkitan memberikan jaminan bahwa ada kebangkitan tubuh dalam hidup kami. Oleh itu Tuhan, kami tidak akan binasa. Tapi kami akan bersama-sama dengan Engkau untuk selama-lamanya dalam tubuh kemuliaan itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya sebentar Tuhan, kami akan makan dan minum tubuh dan darah sebelum kami terima tubuh dan darah. Biar Tuhan kau ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kalau masih ada dosa, masih ada kekurangan, kelemahan dalam hidup kami Tuhan. Sebelum kami makan tubuh dan darah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni Tuhan, ampuni. Ampuni. Mari saudara berdoa masing-masing di rumah saudara masing-masing. Mari selesaikan segala dosamu. Mari minta ampun sama Tuhan. Ampuni, 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 ampuni Tuhan Yesus, ampuni, ampuni segala dosa. Ampuni Tuhan, ampuni. Kau dengar Tuhan Yesus doa umat-umatmu ya Tuhan yang ada di rumah-rumah. Inilah pengakuan kami. Terima kasih buat darah-Mu yang menyucikan dan menguduskan, melayakkan setiap kami. Sehingga segala dosa dan pelanggaran kami sudah diampuni. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Sekarang kami siap Tuhan untuk makan dan minum sehidangan dengan Engkau dalam perjamuan yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan melalui perjamuan kudus ini membuat kami semakin mengasihi Engkau, semakin sungguh-sungguh dengan Engkau, semakin intim bergaul karib dengan Engkau, mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu pegang roti dengan tangan kanan saudara, angkat tinggi dari kepalamu. Ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang saya kasihi, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Pegang cawan dengan tangan kananmu, angkat tinggi dari kepalamu. Ini adalah darah Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterai oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari angkat suara sembah. Katakan terima kasih. Terima kasih. Engkau baik, sungguh baik. Terima kasih. Terima kasih. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Saudara yang sudah bisa berbahasa roh, sembah dengan berbahasa roh. Yang belum, sembah dengan bahasa Indonesia. Haleluya, haleluya. Terima urapan Tuhan. Terima Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Yesus, urapi Roh Kudus, urapi anak-anakmu. Jangan ada satu orang pun yang kau lewatkan Tuhan. Syama, penuhi Tuhan, penuhi. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus. Oh, shikadala barasandara barasandara. Mari saudara angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara. Tuhan, kau lihat setiap tangan-tangan kami yang terangkat. Jamah setiap kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Hari ini kami terima kepenuhan Roh Kudus dalam nama Yesus. Api Pentakosta yang ketiga kami terima dalam nama Yesus. Penuh dengan kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan urapan yang kami terima hari ini. Yang lemah sudah dikuatkan. Yang susah sudah dihibur. Yang berbeban berat sudah diangkat dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan kau yang sakit Tuhan. Dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit disembuhkan. Sembuh. Kau terima mujizat kesembuhan saat ini. Dalam nama Yesus Tuhan. Kau yang berkekurangan Tuhan hari ini. Berkati si anak-anakmu. Berkati Tuhan, berkati melimpah-limpah. Apa saja yang dikerjakannya, Engkau membuatnya berhasil. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah diurapi Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara kita semua diberkati Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Ada beberapa informasi yang mau rindu saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama adalah kalau Bapak Ibu Saudara ingin mengembalikan persembahan persepuluhan, diakonia, misi maupun pembangunan, silakan masukkan ke rekening gereja yang tersedia dilihat di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari saudara bawalah persembahanmu kepada Tuhan. Meskipun dalam kondisi COVID-19 saat ini, itu tidak menghalangi kita untuk kita selalu membawa yang terbaik buat Tuhan kita. Katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang gereja kita, silakan Bapak Ibu Saudara bisa mendownload mobile apps dari gereja kita. GBI Rayon 18. Di situ ada begitu banyak informasi gereja-gereja kita, gereja-gereja cabang, baik ada di dalam kota maupun di luar kota, semuanya tersedia informasinya Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita ada di penghujung daripada ibadah kita pada hari ini. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama dimanapun Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau arahkan hati kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan buat kebaikannya. Dan kita akan berdoa bersama. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib
Kau Tuhan kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Betapa hati kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang mati, bangkit, bahkan hidup buat kami, bahkan naik ke surga Tuhan buat menyediakan tempat bagi setiap kami. Terima kasih buat hari ini, buat firman-Mu yang boleh meneguhkan iman kami ya Allah. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga terus berdoa memberkati gembala pembina kami Pak Niko beserta dengan keempat wakilnya. Bahkan juga gembala rayon kami Pak Andi yang juga sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pak Andi beserta dengan keluarga dan juga beserta dengan keempat wakilnya. Tuhan urapi, Tuhan pakai lebih lagi. Biarlah kiranya Tuhan kami tidak berhenti terus berdoa memberkati bangsa kami Indonesia. Dimanapun kami berada, kami bersahati berkata shalom atas Indonesia. Damai sejahtera Tuhan atas Indonesia. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi atas Indonesia ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur juga buat kota kami. Kami juga berkata shalom buat setiap kota kami di mana kami tinggal. Karena kesejahteraan-Mu adalah kesejahteraan kami juga. Kami terus memberkati kota-kota di mana kami tinggal ya Tuhan. Dan kami percaya kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati jemaat-Mu, dimanapun jemaat umat-Mu berada Tuhan. Hibur mereka Tuhan. Hibur mereka. Balut mereka Tuhan. Biar kasih Tuhan mengalir menjamah mereka semua. Pelihara umat-Mu dengan kasih dan anugerah yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Mega Bekasi, tempat di mana kami menyelenggarakan siaran online ini Tuhan. Kau memberkati mall ini dari mulai jajaran direksi sampai jajaran paling bawah. Tuhan memberkati dengan luar biasanya. Terima kasih Bapak. Dan Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang, kami akan berpisah, bahkan kami kembali melakukan aktivitas kami. Kami rindu Tuhan diperlengkapi dengan berkat yang daripada-Mu melalui gembala kami Tuhan. Mari Bapak Ibu buka hati, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat berhari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah